Indonesia terkenal menggunakan pemain-pemain muda, tapi hampir merupakan tim pribumi terkuat, tidak ada yang lebih baik. Benar sekali, tapi pada pertandingan terakhir melawan Vietnam, Indonesia menang 3-0 yang bermain adalah tim Indonesia. Namun kini mereka hanya membawa sebagian besar tim U23 untuk bermain. Lemparan ke dalam Indonesia akan menentukan menang atau kalahnya Vietnam. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di pertandingan lanjutan Piala AFF. Mereka akan melawan Vietnam di kandangnya. Tentu saja ini akan jadi tekanan bagi skuad asuhan Sintayong, sebab mereka datang ke sana bermodalkan bukan pemain intinya. Tapi, fans Vietnam tetap mewaspadai Timnas Indonesia walaupun pada pertandingan terbarunya mereka gagal mendapatkan kemenangan atas Laos di kandang sendiri. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Indonesia mendatangkan skuad muda untuk melakoni turnamen ini, jadi psikologi mereka mungkin akan lebih nyaman. Oleh karena itu, tim Vietnam tidak akan subjektif atau menganggap remeh lawannya. Menurut saya, Vietnam akan menang, tapi kita tetap harus memastikan keselamatan, menghindari cedera, kartu, dan pelajaran. Sebab, jalan untuk meraih gelar juara masih panjang. Karena terlalu banyak warga naturalisasi di Indonesia, klub asing tidak melepas pasukannya untuk tim kualifikasi. Muda tapi api dari Indonesia ini sangat bagus. Tim sepak bola Vietnam jangan memandang rendah mereka. Jika mereka tidak bermain bagus, maka hati-hati dengan Indonesia di kandang. Indonesia mengkritik turnamen AFF sehingga mereka membawa seluruh tim U23 untuk berpartisipasi. Untuk menghapus rasa malu, tim Vietnam harus mencetak setidaknya 2 gol terpisah dan tidak kebobolan. Indonesia terkenal menggunakan pemain-pemain muda, tapi hampir merupakan tim pribumi terkuat, tidak ada yang lebih baik. Benar sekali, tapi pada pertandingan terakhir melawan Vietnam, Indonesia menang 3-0. Yang bermain adalah tim Indonesia, namun kini mereka hanya membawa sebagian besar tim U23 untuk bermain. Melihat pertandingan di mana Indonesia menang tipis dari Myanmar dan hasil imbang dengan Laos, kita bisa melihat bahwa level Indonesia tanpa Belanda membuat Vietnam harus menang dengan selisih 2 gol atau tidak berpikir untuk menjadi juara. Bolehkah saya bertanya, semua orang terus mengatakan kepada Indonesia bahwa mereka mendatangkan tim U21 dan U22. Jadi kemana perginya semua pemain nasional yang sebelumnya ketika mereka belum dinaturalisasi? Mereka membiarkan tim muda bermain, namun jika bermain di babak kualifikasi Piala Dunia, mereka mendapat 1 keranjang. Indonesia menyembunyikan kartunya, memprediksi Indonesia dan Vietnam 1-1. Saya berharap pemain nomor 12 itu tidak bisa melakukan lemparan ke dalam karena sakit tangannya. Vietnam kerap kalah karena lemparan ke dalam orang ini. Jangan remehkan lawan. Sepak bola, setiap pertandingan pemain Vietnam harus serius bersaing dengan Indonesia. Memandang rendah mereka adalah hasil yang pahit. Di laga berikutnya, Vietnam kalah 3-0 dari Indonesia. Namun bagaimana jika kalah dari Indonesia? Indonesia bermain melawan Vietnam sangat nekat. Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, plus 1 lagi produk naturalisasi Belanda di turnamen Piala AFF ini, semuanya punya senioritas sebagai starter timnas Indonesia selama 2-3 tahun. Pastinya masih U21. Orang-orang yang disebutkan di atas semuanya berusia 22-26 tahun. Sekarang beritahu saya siapa yang lebih baik, produk dalam negeri Indonesia yang lebih tua. Vietnam baru takut dengan Indonesia ketika Indonesia menjadi warga negara naturalisasi, namun bagi pemain internal Indonesia dan Vietnam, Vietnam lebih unggul. Lemparan ke dalam Indonesia akan menentukan menang atau kalahnya Vietnam.